Selama menjalani program Latsar CPNS, kami sudah melewati 3 agenda melalui pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Kami diajarkan tentang sikap perilaku bela negara, isu kontemporer, nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta materi agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Pengemasan materi sangat menarik dan mudah dipahami, dan kemudian dilanjutkan dengan resum materi tersebut sebagai upaya pengokohan pembelajaran. Saya, Marisa Afriza, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2022, gelombang 3, golongan 3, angkatan 5, kelompok 1, akan menarasikan pemahaman saya tentang konsep aktualisasi dan habituasi dari materi agenda keempat. Mata pelatihan aktualisasi membekali peserta dengan konsepsi aktualisasi dan habituasi, tahapan pembelajaran aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi dan penyajian hasil aktualisasi. Mata pelatihan ini disajikan dengan metode penulisan kertas kerja dengan pendekatan pembelajaran experiential learning dan presentasi yang bersifat mandiri. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menyusun dan menyajikan rancangan, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, menyusun laporan dan menyajikan hasil aktualisasi. Habituasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Indikator keberhasilan pembelajaran agenda habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Pembelajaran aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi. Aktualisasi bersifat ekstrinsik, kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran. 1. Yaitu merancang aktualisasi, yaitu kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevasi rencana kegiatan dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. Yang kedua adalah melaksanakan aktualisasi, yaitu kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Peserta pelatihan dasar calon PNS perlu menyadari bahwa kemampuan mengidentifikasi dan menetapkan isu adalah hal pertama yang harus ditunjukkan atau sebagai pintu gerbang pertama menuju keberhasilan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesamaan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan isu, maka selanjutnya akan diuraikan tentang pengertian isu. Perlu dipahami bahwa dalam penetapan isu di tempat kerja perlu mendapatkan dukungan konseptual dari mata pelatihan yang telah dipelajari pada agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas misalnya dapat menggunakan kriteria antara lain 1. Aktual, 2. Kehalayakan, 3. Problematik, dan 4. Kelayakan. Alat bantu lainnya yaitu USG dengan menerapkan rentang penilaian 1 hingga 5 dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Yang pertama adalah urgency, 2. seriousness, dan 3. growth. Tahapan pembelajaran aktualisasi. Yang pertama adalah merancang aktualisasi. Rancangan aktualisasi merupakan dokumen kertas kerja sebagai salah satu produk pembelajaran aktualisasi yang dihasilkan oleh peserta Latsar CPNS. Tahapan pembelajaran aktualisasi selanjutnya adalah mempresentasikan rancangan aktualisasi, kemudian melakukan aktualisasi. Selanjutnya adalah melaporkan aktualisasi. Dan terakhir adalah mempresentasikan laporan aktualisasi. Setelah merampungkan laporan aktualisasi, peserta pelatihan dasar calon PNS dituntut untuk mempresentasikan hasil aktualisasi tersebut dalam suatu forum seminar.
Tujuan presentasi ini adalah untuk mendapatkan penilaian atas aktualisasi yang telah dilakukan dan mendapat masukan agar ke depan kualitas aktualisasi dapat dilanjutkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai agenda 4 tentang aktualisasi dan habituasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.